Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngarit dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Minggu, hari liburan, namun hari ini kita manfaatkan dengan mengerjakan sesuatu yang hal-hal yang bersifat positif. Seperti salah satunya hari ini saya berada di sawah, di mana ini adalah pohon-pohon tembakau yang sudah finish atau sudah dipanen. Dan ini adalah jerami kering, di mana jerami ini bisa bermanfaat lagi setelah digunakan untuk tanam tembakau oleh petani tembakau. Dan ini sudah tidak dipakai lagi sama petani tembakau, dan hari ini saya mau ambil jerami tadi ini untuk saya jadikan pakan ternak, karena ini salah satu solusi bagi sahabat ngarit, dimana pada waktu ini, waktu musim kemarau yang tidak pernah sama sekali hujan, sehingga menyebabkan rumput-rumput yang ada di sawah tidak tumbuh, sehingga sahabat ngarit pasti merasa ngeluh atas kondisi kemarau panjang ini karena susah mencari pakan ternak. Saya akan menggunakan jerami kering ini, limbah padi ini, untuk membuat pakan ternak. Ini salah satu cara saya untuk mengatasi masalah yang dimana sahabat ngarit pasti merasa ngeluh semua dengan kondisi saat ini. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan sisa-sisa atau bekas tanam tembakau ini jerami kering. Ini kalau kita fermentasikan, menurut referensi yang dimana saya cari itu di YouTube, kalau kita kasih percuma tanpa kita melakukan fermentasi terhadap jerami ini, itu nutrisinya sangat sedikit, 2-3%. Nah, kecuali kalau kita fermentasikan jerami ini, itu bisa mencapai 9 atau 10% nutrisinya. Nah, jadi saya akan mencoba untuk mengatasi permasalahan sahabat ngarit yang dimana setiap tahunnya waktu kemarau pasti merasa ngeluh dengan pakan ternak di rumah seperti itu. Baik, untuk itu kalau memang sahabat ngarit mau mengikuti saya, mari saya akan berikan tutorial bagaimana cara kita untuk melakukan fermentasi terhadap jerami kering ini. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengumpulkan jerami kering ini yang ada di sawah ini, sehingga jadi mari kita ikuti langkah berikutnya. Baik, tahap pertama yang kita harus lakukan adalah mengambil atau mengumpulkan limbah padi atau bisa disebut jerami, di mana jerami ini sudah digunakan untuk tutup pohon-pohon tembakau, karena saat ini tembakunya sudah panen, sudah habis panen. Jadi kita manfaatkanlah jerami kering ini untuk pakan ternak kita di rumah. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya aja lah, sahabat ngarit, supaya nanti stok pakan ternak kita di rumah banyak seperti itu. Selanjutnya kita sidain bahan prebiotiknya, yaitu M4, ini molase, kemudian ini dedak, sama ini garam, kemudian air ini kurang lebih ya 10 liter lah seperti. Setelah itu probiotiknya atau M4 nya kita kocok-kocok dulu supaya probiotiknya hidup. Kita tuangkan 3 tutup botol M4 nya ke dalam 10 liter air atau 1 ember kecil. Seterusnya kita tuangkan molase itu sebanyak
5 tutup botol. Ini molasenya bisa dibeli di toko ternak ya. Ini saya beli kemarin 24.000, 1 liter lebih, 1 liter 300 ml banyaknya. Baik, setelah probiotik dan molasesnya tercampur di dalam 10 liter air, kita aduk sampai merata. Setelah kita aduk, diamkan dulu 10 menit supaya probiotiknya hidup. Sambil menunggu 10 menit, jadi kita sediain alat siram dulu. Ini saya gunakan bekas botol mineral. Saya lubangin tutup botolnya, kemudian kita isi di dalam botol ini dengan campuran M4 sama molase tadi. Ben. Kemudian kita jajarkan jerami yang kita sudah kumpulkan tadi itu dengan ketebalan kurang lebih 30 cm. Setelah ketebalan 30 cm baru kita siram jerami tersebut dengan molase sama M4 yang kita sudah campurkan tadi. Kita siram, ditambahkan garam ya sahabat ngarit. Jadi garam ini untuk menghidupkan probiotik yang kita campurkan tadi. Selain manfaatnya, garam itu menambah nafsu makan buat ternak kita. Nah, setelah garam baru kita taburkan dedak yang kita sudah sediakan tadi untuk menambah nutrisi. Karena dimana kita ketahui dedak itu mengandung protein sangat tinggi. Jadi setelah kita taburkan tadi, kita lapisi dengan jerami kembali dengan ketebalan 30 cm lagi. Setelah jeraminya merata, baru kita siram kembali sampai merata lagi ya sahabat ngarit. Kita injak-injak supaya padat. Sambil disiram, kita injak-injak sampai tidak kembali lagi nih ya.
Baik, kita sudah selesai sahabat ngarit. Jadi seperti ini kondisi atau rupanya setelah kita campurkan tadi atau siram dengan probiotik dan molase. Jadi jeraminya agak lembab saat ini. Baik, setelah itu baru kita tutup dengan menggunakan terpal. Jangan biarkan ada masuk udara. Tutup rapat-rapat ya sahabat ngarit, supaya nanti udaranya nggak masuk. Yang paling bagus sih sebenarnya kita menggunakan tong supaya udaranya nggak masuk. Jadi setelah kita tutup, kita tunggu 7 sampai 8 hari baru kita bisa memberikan kepada ternak kita.